Tes 1 2 3 tes. Oke. Oke, suara keluar ya. Mantul Ki. Suara keluar ya. Mantul. Suara keluar ya. Isi. Oke, suara keluar ya. Masih mantul-mantul nggak? Udah, oke. Sip ya. Kita bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kita mulai pelajaran mungkin di semester pertama awal, yaitu tentang kewirausahaan. Mungkin kemarin sudah ininya ya, sudah ada yang pernah download modulnya atau belum? Kalau belum, nanti bisa saya share di di grup WA-nya ya. Nah, nanti saya coba screen. Sebentar saya coba share screen. Oke. Sudah terlihat ya. Tolong yang lain sudah komentarnya sudah tershare ya. Oke. Sudah. Baik, kita lanjutkan ya. Modul pertama kita ini yaitu adalah tentang berani berwirausaha ya. Di mana poin pertama ini tentang pengertian dan sejarah wirausaha. Nah, ini kalau bisa saya pindahkan MS Word aja ya, saya copy paste ya dari buku paketnya. Sebentar karena terlalu kecil. Baik, saya lanjutkan. Nah, ada kelihatan MS Word-nya ya? Sudah, Pak. Saya besarkan. Sudah. Nah, wirausaha adalah proses mengidentifikasi, ya, mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan. Terus kemudian visi tersebut bisa berupa inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Jadi dalam hal ini, kalau kita bicara tentang, sebentar ini judulnya ini tentang sejarah ya, pengertian dan sejarah.
wirausaha. Jadi untuk orang usaha, nah, inovatif di sini maksudnya adalah kita harus bisa membuat produk yang sama tapi dengan apa namanya sesuatu yang berbeda. Contoh sederhana, kalau misalkan kita di produk-produk, ya, ada yang jual Indomie atau maaf saya sebutkan mie saja, ya. Nah, kalau kita bicara tentang produk mie, ya, banyak orang berinovasi. Nah, itu inovasinya adalah membuat berbagai macam rasa, mulai dari ada yang rasa mie Aceh dan lain-lain. Nah, itu yang disebut dengan inovatif. Dan juga cara yang lebih baik dalam suatu diri, sebenarnya wirausaha itu adalah suatu modal untuk memperbaiki kehidupan yang akan datang. Sehingga hasil akhir proses tersebut adalah pencapaian usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko yang atau ketidakpastian kita hadapi. Dan terus kemudian ketidakpastian. Nah, yang dimaksud dengan ketidakpastian itu adalah kita memiliki sesuatu, atau maksudnya dalam menjalankan wirausaha tersebut, ya, tidak ada suatu kepastian kalau usaha kita suatu hari akan menjadi usaha yang besar, karena kembali pada sifat pertamanya, yaitu adalah resiko. Dan kemudian kalau dari asalkan itu bisa dari kata wirausaha dengan imbuhan ke gagah berani. Nah, ini sebentar ya, saya coba. Nah, gagah berani, sedangkan usaha adalah bekerja atau melakukan sesuatu. Nah, ini. Dan kemudian saya lanjutkan kepada materi berikutnya, sehingga timbul seperti ini. Istilah kewirausahaan merupakan padanan dari kata entrepreneurship, atau dalam bahasa Inggris sendiri berawal dari bahasa Prancis, yaitu Nah, kemudian yang dimaksud dengan petualang, pencipta, atau pengelola usaha itu adalah satu kesatuan pasti. Kalau kita melakukan wirausaha, itu kita harus memiliki sifat untuk mencari sesuatu yang mungkin yang belum ada di luar sana kita bisa ciptakan. Karena di dalam sifat petualang ini tidak hanya harus modal nekat, tapi harus benar-benar kreatif. Terus kemudian penciptaan atau pencipta itu adalah membuat sebuah produk dari yang tadinya produknya tidak ada sehingga bisa menjadi ada, dan bahkan kalau bisa produk itu sebagai produk yang kita miliki dan tidak bisa diciptakan pengelola usaha, ya. Jika kita mempunyai jiwa kewirausahaan, pasti kita memiliki jiwa untuk mengelola atau menjadi seorang yang bisa membangun sebuah organisasi. Nah, terus kemudian istilah tersebut diperkenalkan pertama kali oleh Richard
Kantilen tahun 1755. Istilah ini makin populer setelah digunakan oleh pakar ekonomi, ya mungkin bisa kalian baca. Dan kemudian saya akan lanjutkan langsung aja ke seorang pakar, ya ini bisa dibilang pakar dari wirausaha yang ada di Indonesia, yaitu adalah Om Bob Sadino. Mungkin kalian sudah pernah dengar namanya. Beliau almarhum pengusaha yang namanya cukup tenar di Indonesia. Nah, di sini ya profil beliau itu adalah ya. Om Bob terlahir di Tanjung Karang, ya. Mana ya? Terlahir dari Tanjung Karang di Kota Lampung pada tanggal 9 Maret 1933. Itu menurut sumber dari Wikipedia. Pastinya Anda tidak pernah mengira seorang pebisnis ya yang sukses tersebut hanya seorang lulusan SMA saja. Oke. Kalau kita itu tidak berpatokan kepada seberapa tinggi pendidikan kita, karena untuk menjadi seorang wirausaha yang penting adalah sifat awalnya yaitu pertama itu harus berani mengambil resiko. Nah, ini juga yang ditanamkan oleh Om Bob itu sendiri, karena kalau dalam pembicaraannya atau mungkin dari setiap setiap Om Bob itu gimana ya, kalau misalkan memaparkan kesuksesannya, Om Bob itu selalu berpikir saya pasti rugi. Nah itu, jadi dalam hal ini yang pertama kali harus kita miliki adalah sifat untuk berani mengambil resiko, yaitu berani rugi. Nah, terus kemudian kalau kita baca lagi tentang profil beliau, Bob Sadino itu terlahir sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara di keluarga yang mempunyai cukup harta. Nah, terus kemudian pada saat umur 19 tahun, orang tuanya meninggal dan mewariskan harta keluarga kepadanya. Nah, ini bisa kalian baca. Dan kemudian karena pada saat itu kakak-kakaknya memang sudah hidup cukup mapan dan menyarankan untuk mewariskan harta kekayaan kepada keluarga, kepada Bob Sadino, ya, yang pada saat itu masih memerlukan biaya untuk hidupnya. Nah, terus kemudian saya singkat aja, setelah keliling dunia, akhirnya Bob Sadino singgah selama 9 tahun di Belanda dan bekerja di Jakarta, Lilot, di kota Amsterdam, kan kopinya. Nah, karena sifatnya yang periang dan peramah, nah ini ingat, sifat utama seorang wirausaha itu harus memiliki sifat dasar periang dan juga peramah. Kenapa? Karena untuk menghadapi berbagai macam orang, ya, karena kalau kita di dalam lingkungan wirausaha itu pasti akan kita selalu berbenturan kepada beberapa orang, ya, atau mungkin berbagai macam banyak orang yang jelas di situ mempunyai kriteria masing-masing, sehingga kita dituntut untuk memiliki sifat dasarnya, yaitu adalah periang, dan juga yang terutama itu adalah ramah, ya, karena ramah ini sebagai dasar sifat seorang wirausaha. Terus kemudian cukup mudah baginya untuk mendapatkan pekerjaan di sana. Nah, jadi dalam hal ini dengan sifatnya periang dan peramah, akhirnya Om Bob ini berhasil bekerja di Jakarta Lloyd, ya, dengan mudah. Ya. Terus kemudian beberapa kali mempunyai kesempatan pekerjaan yang dia dapatkan. Dan pada saat di Belanda, Bob Sadino berkenalan dengan seorang wanita Indonesia yang bernama Sulami Sujud, ya, yang saat itu juga menetap di sana.
Sehingga pada akhirnya setelah perkenalan tersebut membuat mereka saling menyukai dan akhirnya menikah. Oke, ini nanti bisa kalian baca di dalam buku paket, ini nggak terlalu penting. Saya lanjutkan lagi aja. Nah, ini sebagai profil aja ya, profilnya Om Bob. Yang kedua ini, Anda mempunyai niat dan langsung bertindak. Nah, ini. Oke. Sifatnya itu yang selanjutnya adalah mempunyai niat dan langsung bertindak pada tahun 1967, Bob Sadino beserta keluarga kecilnya memutuskan untuk kembali ke negara Indonesia. Bahkan tidak lupa juga dia membawa 2 mobil Mercedes untuk dibawa pulang Indonesia, namun karena harus mencukupi kebutuhan keluarga kecilnya, Bob Sadino memutuskan untuk menjual 1 mobilnya. Nah, ini sebelumnya, terus kemudian pada waktu masih belum lama di Indonesia, Bob Sadino bekerja sebagai karyawan PT Unilever Indonesia. Nah, selanjutnya bisa dibaca. Nah, mungkin pada saat Om Bob ini bekerja di PT Unilever Indonesia, banyak yang beliau pelajari dari berbagai macam organisasi pengelolaan bisnis dan lain-lain, sehingga timbullah jiwa bisnis yang kuat kepada beliau. Terus kemudian mau mendengar pendapat ini. Yang ketiga itu adalah mau mendengar pendapat dan saran dari orang lain pada suatu hari. Jadi sekalipun kita sudah besar dalam memimpin sebuah perusahaan, ya paling tidak kita harus bisa mendengarkan saran atau mungkin bahkan usulan-usulan yang diberikan oleh orang lain untuk kebaikan diri kita. Jadi bukan berarti kita kalau sudah besar terus kemudian kita tidak menganggap omongan-omongan mereka, tapi kalau bisa dapat dan saran dari orang lain. Sehingga Bob Sadino mengalami kecelakaan dan akhirnya membuat mobil kesayangannya tersebut rusak parah. Nah, biaya yang diperbaiki mobilnya sangat mahal. Akhirnya Bob Sadino memutuskan untuk berhenti menjalankan bisnis jasa sewa mobil. Nah, ini intinya pada saat membangun sebuah usaha, itu pasti ada jatuh bangun dan berpikir kita apa yang membuat kita gagal dan bagaimana caranya berpikir untuk lebih maju. Maksudnya berpikir bagaimana caranya mencapai kesuksesan. Sehingga setelah berhenti dalam bisnis jasa sewa mobil, terus kemudian Om Bob ini diberikan saran, yaitu adalah untuk memelihara 50 ekor ayam ras. Nah, ternyata ya hal memelihara ayam itulah yang dia berpikir pada kalau ayam yang dia pelihara saja mampu berjuang dengan kuat. Ya, ini saya lanjutkan. Nah, ini yang kuat untuk mempertahankan hidupnya tentu saja manusia harus bisa lebih baik untuk bertahan atau berjuang hidup. Jadi kalau misalkan ayam aja punya pikiran bisa bertahan untuk hidup, nah kenapa manusia tidak memiliki hal tersebut, padahal manusia lebih sempurna. Dan terus kemudian dari sebuah pemikiran itulah Bob Sadino mendapatkan inspirasi yang kuat untuk mengembangkan bisnisnya.
Nah, ini jadi tadi yang sudah gagal dalam bisnis persewaan mobil akhirnya diberikan saran untuk usaha apa namanya? Ternak ayam. Nah, terus kemudian Om Bob melakukan hal tersebut dan kemudian yang keempat, ya ini yang disarankan oleh Om Bob itu adalah sebentar. Nah, ini. Yang keempat itu adalah melayani dengan hati yang tulus. Setelah itu Bob Sadino beserta istri maksudnya saya melalui untuk memulai untuk berjual telur atau menjual telur dari hasil memelihara ayam ras tersebut ke kompleks perumahan. Nah, sederhana sepertinya walau hanya menjual telur, ya kan. Nah, terus kemudian di setiap usahanya penjual telur, tidak jarang juga Bob Sadino beserta istrinya mendapatkan cacian dan hinaan. Itu pasti. Karena itu bagian daripada masalah-masalah yang akan kita hadapi. Ya. Terus kemudian dari para penghuni kompleks perumahan. Jadi terus kemudian setiap kejadian tersebut tidak membuat patah semangat. Nah, itu yang terpenting. Jadi apapun yang terjadi, ya, sekalipun produk yang kita tawarkan itu tidak laku atau mungkin apa ya, sama kadang manusia itu yang dihajar itu pertama mentalnya dulu dalam berwirausaha. Ya, jadi bagaimana caranya mentalnya wirausaha tersebut bisa tahan banting dengan berbagai macam kondisi yang pasti akan dihadapi. Dan kemudian dari setiap kejadian tersebut menimpanya kejadian menjadikan Bob Sadino mampu belajar bahwa dalam menjalankan suatu bisnis, hal yang terpenting adalah pelayanan terbaik kepada konsumen. Nah, ini. Jadi pola pemikiran sederhananya dari Bob Sadino itu adalah yang keempat itu adalah bagaimana cara melayani konsumen. Nah, kalau kita bisa memberikan pelayanan ke konsumen dengan baik, ya, maka insya Allah nanti orang-orang yang sudah apa namanya menjadi langganan kita itu tidak akan lari kemana-mana. Nah, terus kemudian sikap keluasan dan kesabaran dalam melayani konsumen inilah yang membuat usaha Bob Sadino semakin banyak pelanggan yang mendatanginya. Nah, ini jadi kita harus luas, sabar dalam melayani karena itu tadi saya bilang setiap manusia yang kita hadapi atau konsumen yang akan kita hadapi. Nah, terus kemudian hingga membuat Bob Sadino mampu mengembangkan bisnisnya dengan membangun swalayan. Bayangkan dari tadinya hanya penjual telur, terus kemudian bisa membuat swalayan. Nah, itulah yang harus kita tanam dalam apa namanya sikap dasar kita untuk membuat sebuah wirausaha. Jadi kita awali dengan sesuatu yang kecil untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Nah, terus kemudian swalayan itu disebut dengan nama Camp Chicks. Nah, selanjutnya yang kelima. Milikilah pemikiran bahwa untuk meraih kesuksesan tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, ini. Jadi kita harus punya jiwa untuk selalu berusaha tanpa berpikir ternyata usaha itu mudah, padahal sulit. Jadi tidak seperti semudah membalikan telapak tangan. Padahal, nah nanti yang akan kita hadapi adalah berbagai macam permasalahan-permasalahan mulai dari contoh sama itu tadi kan
telur, ya, kan, yang dihadapi oleh Bob Sadino. Nah, dalam beternak, ya, kan pasti mungkin di antara teman-teman itu sudah ada yang memiliki ilmu dasar tentang peternakan. Nah, salah satu contoh apa? Mungkin dengan menghadapi sebuah cuaca, nah, hewan itu tidak kuat, atau mungkin pakannya, bagaimana caranya agar mendapat pakan yang lebih murah dan lain-lain. Mungkin karena saya sudah tidak terlalu paham tentang hal seperti itu, tapi paling tidak ada berbagai macam masalah-masalah. Sehingga tercetuslah poin kelima ini, yaitu adalah memilikilah pemikiran bahwa untuk meraih sukses itu nggak gampang. Jadi harus butuh usaha yang keras. Nah, terus selanjutnya dijelaskan bahwasanya bahkan untuk menjadi pemasok besar, Bob Sadino pun mulai menggandeng para petani di daerah untuk memasok kebutuhan sayur mayur yang dia butuhkan. Jadi yaitu tadi relationship. Jadi relasi itu nggak harus ke atas, ke bawah juga. Bisnisnya dengan mendirikan camp food. Nah, tadi sudah ada camp chick, sekarang sudah ada selanjutnya itu adalah camp food yang menyediakan aneka sayur mayur dan daging. Terus kemudian Bob Sadino percaya tentang filosofi kesuksesan, mengatakan bahwa sukses tidaklah dapat diraih dengan mudah seperti membalikan telapak tangan. Nah, itu tadi. Terus selanjutnya poin kelima. Poin ke Oke. Nah, ini sebelum tugas ya. Ini hanya sebuah gambaran, ada sebuah kisah tentang seorang ibu yang sukses usaha kreatif dengan modal kecil. Oke. Oke, ini ada sebuah kisah sukses seorang ibu ya yang memiliki usaha kreatif. Nah, ingat untuk tahun 2020 ya, untuk mencapai kata sukses atau bukan istilahnya bukan kata sukses ya, untuk mengembangkan sebuah usaha yang jauh lebih baik daripada yang lain. Nah, yang dituntut itu yang pertama itu adalah kreatif. Makanya ada kita harus memiliki sesuatu ide yang lebih cemerlang, yang mungkin yang dulu nggak ada, sekarang ada. Nah, kita perhatikan. Sejak berbisnis rumahan sendiri, Rizky Elsani, 33 tahun, seorang ibu yang memiliki seorang anak balita, awalnya tidak pernah menyangka bahwa usaha yang dirintisnya sejak tahun 2009 menjadi berkembang seperti sekarang ini. Ya, ini munculnya ide peluang usaha sampingan dengan modal kecil tersebut bermula ketika dia memiliki niat untuk membantu teman baiknya yang telah memulai bisnis makanan ringan dengan modal kecil. Nah, ini. Terus kemudian cara bisnis makanan beku milik teman tersebut boleh dikatakan tidak 100% berjalan dengan baik. Nah, mungkin di sini yang ingin diceritakan oleh Bu Rizky Elsani ini tadi yaitu adalah tentang bisnis frozen food paling ya, atau makanan beku ya. Cara bisnis makanan beku ini cara bisnis makanan beku milik teman tersebut boleh dikatakan tadi sudah saya baca. Terus kemudian cara bisnis
tidak ada tenaga pemasaran handal untuk menjual hasil produksi bisnis modal 1 juta itu, nah dari sinilah awal Rizky Elsani mulai bekerja dari rumah. Dalam membuat usaha, ya, kadang orang berpikir itu modal itu sebagai salah satu patokan utama, ya, patokan utama berapa. Kalau kita punya modal besar, berarti nanti kita hasilnya juga besar. Kalau modalnya kecil, ya otomatis nanti juga hasilnya tidak terlalu besar, karena hal seperti itu tidak bisa dijadikan patokan dasar. Ya, yang penting pertama itu adalah jeli melihat pasar, dan kemudian yang selanjutnya itu adalah kreatif, ya, dan kemudian ya ini peluang yang untuk memasarkan kepada atau mengenalkan kepada masyarakat itu yang paling terpenting, karena tanpa adanya perkenalan kepada masyarakat, ya, kita akan mendapatkan jalan buntu nanti dalam mengembangkan usaha. Nah, sehingga kemudian dari situlah Rizky Elsani, ya, berusaha untuk menjadi distributor makanan beku murah, ya, dengan dibantu oleh suaminya yaitu Hendra Andiarto. Kemudian waktu pun berjalan, pekerjaan rumah tanpa modal dengan cara kerjasama saling menguntungkan antara Rizky dan yang dibantu sang suami dengan temannya tidaklah berjalan dengan baik. Itu disebabkan oleh produksi bisnis makanan ringan berkualitas yang menjadi tanggung jawab teman tidak sesuai dengan target semula. Oke, nanti bisa kalian baca di sini, ya. Jadi intinya itu adalah untuk membuat bisnis kreatif, ya, itu dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang bisa kita lihat dengan keadaan-keadaan yang ada zaman sekarang. Contoh selama tahun 2020 ini, ya, kalau misalkan kita lihat pengolahan pisang aja, kalau dulu yang kita tahu pisang itu hanya digoreng, tapi sekarang itu ternyata banyak sekali, ya kan, bisa untuk pisang nugget dan lain-lain itu. Terus kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ada LK1. Oke, di sini ada dia, coba dicek di buku paketnya, ya. Nanti saya share di grup WA, ya. Di situ ada LK1, apa yang menyebabkan Ibu Rizky Elsani sukses memulai usaha. Terus kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan Ibu Rizky Elsani sukses menjalankan usaha. Dan kemudian yang ketiga, jelaskan sukses usaha dari faktor 1, kreativitas 2, terus kemudian tantangan 3, dan kemudian keras, dan terakhir prestasi. Bentar, saya buatkan Google Form-nya, nanti setelah itu coba dikerjakan di Google Form, ya. Sebentar, untuk mengerjakan tugas tersebut, saya siapkan dulu Google Form-nya sebentar.
Angel ya Leo. Polamu ngono awakku wae. Oke, untuk sementara coba dicek di WhatsApp grup ya. Itu sudah ada link ya, sudah ada link apa namanya? Sudah ada link Google Form ya. Link bukunya saya kirim dulu ya. Iya, Pak. Oke, sekarang coba dikerjakan dulu. Kan cuma berapa soal ya? Tadi cuma tiga soal ya nggak salah. Bentar saya cek. Nah, 3 soal. Nah, terus kemudian setelah itu ayo kita sharing atau mungkin kita komunikasikan bersama ya. Saya beri waktu 15 menit. Ya, bisa nggak kira-kira? Pak, mau nanya. Bapak mau nanya link. Ya, silakan.
Link soalnya di mana? Saya udah cek di WA, belum ada. Belum ketemu. Ini langsung Iya diklik Pak, yang belum kekirim. Google Form-nya sudah dicek belum? Apanya? Halo? Oke, kita lanjutkan. Sorry, saya share di chat aja ya. Oke, sudah ya. Kalau sudah, coba dikerjakan dulu, nanti setelah itu kita diskusikan aja. Di chat, dicek. Sudah? Pak, linknya mana? Nah, ini sudah di chat. Oh, Di itu chat. buka di more, terus ada tulisannya chat. Oh. Itu langsung ada linknya. Nah, Bukan di itulah WA. maksud saya. Bukan di WA, ini langsung di ini aja, di Google Form. Apa namanya, di chat itu kan ada yang form titik GLE. Sampean klik. Nah, itu nanti keluar. Tapi sebelumnya gimana ya, bukunya itu dibaca dulu aja. Bukunya ada yang pengalaman dari Bob Sadino mengisi berapa soal tadi? 3 soal kan? Ya. Pak, Microsoft Word-nya agak naik dikit Pak, naik Pak. Naik ya? Sudah? Sinyalnya. Oke, nggak ada masalah ya. Berarti udah bisa langsung kerjakan Google Form ya.
Bukunya sudah bisa di-download kan ya? Bukunya di-download di mana, Pak? Di chat itu belum masuk nah. Belum. Bentar. Saya sudah kirim masalahnya tadi. Bisa Berarti kok, belum Pak. masuk ya? Nah ini. Yang lain belum keluar ya? Atau saya kecilkan aja ya MS Word-nya ya? Bentar. Jelaskan susah. Nah, kebaca nggak kalau segini? Bisa baca, Pak. Gitu. Atau ini ya, saya share ke ini aja langsung ya. Bentar. Ya, kebaca nggak? Pak, udah. Ya wis. Kerjakan dulu ya. Nanti setelah itu kita diskusikan. Penugasan. Bisa seorang berusaha usaha kreatif dengan modal kecil oleh Neti Belsandiana.
Hai Di. Mana? Susi wis mabuk. Nembe. Bagaimana? Sudah ada yang mengerjakan? Ini masih ada satu orang, Satrio. Satrio sudah masuk. Ini harus dikerjakan sekarang nggak, Pak? Ya, maksudnya kalau bisa kita diskusikan aja. Kayak gini aja, wis. Sebelum dikerjakan, kira-kira dari apa yang menyebabkan Ibu Rizky Elsani sukses memulai usaha? Sudah dibaca belum? Sudah. Nah, ya, yang pertama apa kira-kira? Karena Ibu Rizky Niatnya. Ya, benar. Yang pertama itu berawal dari keinginan. Keinginan seorang Ibu Rizky ini untuk menolong temannya, kan dari asalnya kan itu ya, menolong temannya karena tadi temannya itu kesulitan dalam memasarkan. Iya. Memasarkan apa namanya frozen food itu tadi ya, terus kemudian disitulah kejeliannya Ibu Rizky untuk melihat peluang ya, melihat peluang ternyata untuk memulai bisnis itu tidak harus diawali dengan sebuah modal ya kan, tapi ternyata adalah keuletan dalam bagaimana caranya memperkenalkan produk kita kepada masyarakat. Nah itu. Terus kemudian menyebabkan Ibu Rizky sukses
menjalankan usaha, antara lain itu tadi. Kira-kira yang lain yang punya pendapat lain? Tadi sukses memulai usaha, terus kemudian yang kedua itu ternyata menjalankan usaha. Nah, apa yang membuat Ibu Rizky Ersani ini sukses menjalankan usahanya? Sudah ada resiko, ya kan? Berani Resikonya mengambil resiko, terus ada dorongan dari suami. ya, terus apalagi Orangnya kira-kira? pantang Pantang menyerah. Nah, itu juga sebagai modal utama ya. Karena kalau misalkan kita mudah untuk menyerah, ya, apapun usahanya kita tidak bisa menjalankan. Karena yang terutama itu adalah berani mengambil resiko, ya, pantang penyerah, dan kemudian tidak lupa sebagai ini, ya, melayani dengan hati yang tulus. Nah, jadi kalau kita bertemu dengan beberapa macam karakter manusia atau orang yang kita hadapi, ya kita harus memberikan pelayanan yang baik. Karena manusia itu memang punya karakter yang berbeda-beda. Dan kemudian yang ketiga, 1, kreativitas, 2, tantangan, 3, kerja keras, dan 4, prestasi. Kreativitas seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Rizky Ersani? Ada Diganti punya... produk dari daging ke ikan. Oke. Yang lain? Dari tadi ya daging ke ikan. Terus kemudian selanjutnya tantangannya apa kira-kira yang dihadapi oleh Ibu Ersani? Pemasaran. Pemasaran ya. Karena kalau kita bicara di tahun 2020 ini atau mungkin beberapa tahun terakhir ini, mungkin kita bisa melakukan pemasaran dengan berbagai macam cara, tidak harus ke pasar. Kalau orang dulu itu kan memperkenalkan produk harus ke pasar ya. Maksudnya Ya. pasar ini, wah kita harus ke mana? Cuma ke pasar Panjen. Tapi kalau untuk sekarang tidak harus seperti itu. Kita sudah ada bantuan sarana, ya kan? Itu ada yang namanya internet, ya. Cukup mengenalkan lewat istilah GoFood, apalagi itu. Mungkin yang punya Instagram bisa memperkenalkan produknya ke Instagram dan lain-lain. Terus selanjutnya kerja keras. Kerja keras yang seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Ersani yang sudah kalian baca sejauh ini? Ya, ada yang bisa memberikan komentar? Kerja keras membantu teman untuk menjual. Ya, kerja keras untuk membantu teman untuk menjual produknya. Mungkin yang lain? Oke, mungkin secara ringkas gimana? Silahkan dibaca. Ini kan bisa kurang naik sedikit. Ayo kira-kira seperti apa? Ya, kerja kerasnya mengembangkan ulang usahanya itu, tapi dengan produk yang lebih baik. Oh, jadi intinya membuat sebuah produk baru. Iya, produk.
Walaupun sebenarnya bukan baru, tapi kan dengan Memperbarui. apa ya, bahan yang baru ya. Tadi bahannya apa pertama? Daging ayam. Jadi ikan. Daging ayam berubah menjadi ke dalam bentuk daging ikan, sehingga untuk, tapi nggak hanya itu, untuk segala macam masalahnya juga harus diperhatikan. Nah, itu yang disebut dengan kerja keras, ya. Sehingga yang jelas prestasinya itu apa? Hanya satu kata, yaitu ada ya terkenal, atau produk kita sukses dikenalkan oleh masyarakat luas. Nah, di sini dijelaskan. Jadi jalan menuju kesuksesan bisnis makanan dengan modal kecil miliknya mulai terbuka ketika dia berhasil untuk mendapatkan sertifikasi halal dan izin mengedarkan makanan dari BPOM ya. Bayangkan modal yang dia rintis itu awalnya hanya bermula dari uang 1 juta. Mungkin dengan uang 1 juta, akhirnya omsetnya bisa berkali-kali lipatnya. Nah, ini tadi saya bilang pengawasan kualitas produksi menjadi tanggung jawab Rizky sendiri dengan cara pemasaran online melalui website, Facebook, Twitter, dan juga BBM. Ini zaman dulu karena sekarang BBM udah nggak ada ya. Intinya dengan adanya fasilitas internet, kita tidak perlu ke pasar, tapi di internet sudah ada pasar. Sehingga kita bisa lebih mudah memperkenalkan produk kita. Dan kemudian maka para pelanggan pun mulai mengenal dan memesan hasil produksi bisnis online makanan tersebut. Jadi bila kita tarik kesimpulan dari cara mencari uang tersebut, maka sebenarnya cara bisnis makanan seperti Rizky tidaklah harus memiliki modal besar. Nah, jadi dalam pelajaran inti sebuah kewirausahaan ini yaitu adalah membangun mental kalian, karena jujur saja mental yang kita miliki itu adalah mental yang menurut orang tua kita itu adalah kalau kita pakai seragam setiap hari, apalagi seragamnya yang terlihat wah, nah itu baru dikatakan sukses. Tapi sebenarnya sukses yang sebenar-benarnya itu adalah bagaimana caranya kita membangun sebuah kewirausahaan, karena dengan cara membuka sebuah kewirausahaan paling tidak bisa membantu pemerintah untuk angka pengangguran dan juga bisa membuka intinya dengan membuka lahan pekerjaan, otomatis angka pengangguran nanti akan berkurang. Terus kemudian nah, selanjutnya kunci sukses sebuah bisnis distributor makanan yang dilakukan baik oleh seorang ibu PNS, karyawan, wanita karir, mahasiswa, atau siapapun terletak dari kejelian mereka membaca peluang bisnis. Nah, ini kejelian membaca peluang bisnis baik dengan modal kecil atau modal yang sedang, dan intinya adalah mencapai sebuah keuntungan yang besar. Oke, kita lanjutkan aja ya. Nanti mungkin bisa dikerjakan di Google Form yang sudah saya berikan. Saya tunggu. Terus kemudian lanjut ke unit 2, yaitu adalah pantang mundur. Nah, ini. Kalau kita memiliki jiwa-jiwa entrepreneur, ya, untuk menjadi kewirausahawan yang berhasil harus memiliki karakteristik yang tangguh dan memiliki inovasi. Nah, kita harus mempunyai pemikiran-pemikiran bagaimana caranya produk kita itu lebih baik. Karena ingat, hampir semua produk itu sebenarnya sama. Nah, salah satu contoh, kita misalkan kalau kita bisnis besar, kita ambil tentang HP. Ya. Saya ingin berbicara tentang
pengalaman yang dimiliki oleh Samsung dan juga yang dimiliki oleh Nokia. Dulu tahun 90-an itu sebenarnya Samsung itu adalah sebuah perusahaan kecil. HP-nya tidak dikenal lah istilahnya. Kalah pasar dengan Nokia, karena Nokia itu adalah sebuah perusahaan handphone dari Finlandia, kalau nggak salah, dari Finlandia. Saya cari aja sekalian saya bacakan. Nah, sebentar. Cara singkat saja saya ceritakan, bahwasanya dulu itu adalah Nokia itu sebagai perusahaan handphone terbesar. Nah, terus kemudian pada saat itu ada seseorang yang ingin mengenalkan teknologi yang disebut dengan Android yang sekarang kita pakai, ya kan? Asal muasalnya keluar teknologi Android, ya. Pertama kali itu ditawarkan oleh Nokia. Dengan sombongnya Nokia bilang, saya nggak butuh produk kamu, ya kan? Yang saya butuhkan, saya sudah punya produk sendiri, yaitu adalah kalau dulu Nokia itu punya smartphone juga, namanya Microsoft Phone, ya, Microsoft Phone. Nah, Microsoft Phone itu Windows, ya, pakai Windows, ya, bergerak di Windows. Terus kemudian akhirnya Android ini memberikan produknya kepada perusahaan Samsung. Nah, terus kemudian Samsung memproduksi Android. Nah, terus kemudian Nokia memproduksi Microsoft Phone. Ya. Nah, selanjutnya seiring waktu berjalan, ya, pasar menentukan bahwasanya Android itu jauh lebih baik daripada Microsoft Phone. Akhirnya Nokia hancur. Ya. Terus kemudian jauh sebelum itu kita juga pernah tahu ada yang namanya BBM. Nah itu, ya. Nah itu disebut dengan inovasi. Ya, kita punya inovasi untuk membuat BBM. Pengusaha ada yang bisa membuat inovasi BBM, bisa memiliki inovasi membuat Microsoft Phone. Akhirnya ternyata pasar jauh lebih memilih Android. Nah, terus kemudian kita lanjutkan, memiliki motif berprestasi tinggi. Nah, ini bisa kalian baca, seorang wirausaha selalu berprinsip bahwa apa yang dilakukan merupakan usaha optimal untuk menghasilkan nilai maksimal. Artinya, wirausaha melakukan sesuatu hal secara tidak asal-asalan. Jadi harus ada perhitungan matang. Jadi sebelum kita melangkah harus ada perencanaan atau plan apa yang akan kita buat. Terus kemudian setelah kita menentukan plan atau perencanaan yang baik, ya, tentukan dulu resikonya seperti apa. Sehingga kita dalam melangkah bisa meminimalisir permasalahan itu tadi. Nah, terus kemudian selanjutnya nilai prestasi merupakan hal yang justru membedakan antara hasil karyanya sebagai wirausaha dengan orang lain yang tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Jadi bedanya kalau orang yang memiliki jiwa kewirausahaan itu jauh berpikir hasil yang jauh lebih baik. Ya, tidak seperti yang orang tidak memiliki jiwa kewirausahaan, hanya menentukan pokoknya penting besok sudah ada, dan terus kemudian besoknya lagi sudah ada. Nah, terus kemudian selanjutnya memiliki seorang wirausaha juga harus berorientasi ke masa depan. Perspektif seorang wirausaha akan dapat membuktikan apakah ia berhasil atau tidak. Nah, indikator-indikatornya dapat dilihat dari contoh-contoh berikut.
Ini mana? Nah, Sony Sugema, seorang tokoh wirausaha yang sukses melalui lembaga bimbingan belajar. Nah, mampu menangkap berbagai peluang di masa depan dengan menerapkan moto the fastest solution yang sebelumnya tidak langsung dipercaya, ternyata setelah dicoba menjadi populer di mana-mana. Nah, ini dalam membuat sebuah usaha juga harus ada motonya, sehingga orang itu bisa mengenal, oh ternyata seperti ini. Nah, selanjutnya, yang ketiga itu adalah memiliki kreativitas tinggi. Seseorang wirausaha umumnya memiliki daya kreasi dan inovasi yang lebih ya, non wirausaha. Jadi maksudnya sedangkan wirausaha berpikir bagaimana caranya jauh lebih maju dan memiliki hasil yang jauh lebih banyak. Terus kemudian selanjutnya bisa dibaca yang keempat itu adalah memiliki sifat inovasi tinggi. Seorang wirausaha harus segera menerjemahkan mimpi-mimpinya menjadi inovasi untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, selanjutnya yang kelima ini adalah memiliki komitmen terhadap pekerjaan. Dan yang keenam ini memiliki tanggung jawab. Terus kemudian yang ketujuh kemandirian. Kedelapan memiliki keberanian menghadapi resiko. Dan terakhir selalu mencari peluang. Oke, masih ada waktu 5 menit ya sebelum kita selesaikan atau sudahi. Mungkin di antara kalian ada yang ingin bertanya, silakan. Saya beri waktu 5 menit jika ingin bertanya. Monggo. Atau mungkin sudah cukup. Oh iya, ini bukunya kita share di mana enaknya? Di WhatsApp. Di WhatsApp ya? Di WhatsApp. Di WhatsApp kalau nggak salah sudah saya share, bisa dicek. Sudah belum? Kalau belum nanti biar saya share lagi. Sudah? Sudah, Pak. Sudah masuk ya? Belum deh, di WA, Pak. Di WA. Ya sudah masuk belum? Tadi saya sudah kirim di grup. Keliru paling. Iya, Pak, belum masuk. Kebanyakan grup, Pak. Oke, nanti gini aja, nanti saya kondisikan sendiri ya. Berhubung sudah tidak ada yang ditanyakan kan ya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Selamat malam, selamat istirahat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.